Salam, selamat siang sahabat terkasih. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 127. Mazmur ini hanya terdiri dari 5 ayat, tetapi memiliki makna yang sangat dalam tentang kehidupan, keluarga, pekerjaan, dan kepercayaan kepada Tuhan. Mazmur 127 adalah nyanyian ziarah yang ditulis oleh Salomo. Di tengah segala keberhasilan, pembangunan, kekayaan, dan hikmat yang dimilikinya, Salomo memahami satu kebenaran penting. Tanpa Tuhan, semua usaha manusia menjadi sia-sia. Mari kita membaca bersama Mazmur 127 ayat 1. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sahabat terkasih, ayat ini bukan hanya berbicara tentang rumah secara fisik. Ini berbicara tentang seluruh kehidupan manusia, keluarga, pekerjaan, pelayanan, usaha, masa depan, bahkan hati kita sendiri. Manusia bisa membangun dengan kemampuan, uang, relasi, dan tenaga. Tetapi jika Tuhan tidak menjadi pusatnya, semuanya dapat runtuh sewaktu-waktu. Banyak orang sibuk membangun hidup, membangun karir, membangun nama, membangun bisnis, membangun impian. Tetapi lupa membangun hubungan dengan Tuhan. Padahal fondasi yang paling penting bukanlah kekuatan manusia, melainkan penyertaan Tuhan. Karena itu, siang hari ini kita diingatkan, jangan hanya meminta Tuhan memberkati rencana kita, tapi biarlah Tuhan sendiri yang memimpin pembangunan hidup kita. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sahabat terkasih, di zaman dahulu, kota memiliki tembok dan penjaga untuk melindungi penduduk dari serangan musuh. Tetapi Salomo berkata bahwa keamanan sejati bukan berasal dari manusia, melainkan dari Tuhan. Ini mengajarkan bahwa manusia memiliki keterbatasan. Kita bisa merencanakan, berjaga, bekerja keras, berhati-hati, tetapi tetap ada banyak hal yang berada di luar kendali kita. Seringkali manusia merasa aman karena uang, jabatan, koneksi, kemampuan. Padahal semua itu bisa berubah dalam sekejap. Mazmur ini mengingatkan bahwa perlindungan terbesar berasal dari Tuhan. Karena itu, jangan hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Libatkan Tuhan dalam setiap langkah hidup. Mazmur 127 ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sahabat terkasih, ayat ini tidak melarang kerja keras. Tuhan menghargai ketekunan dan tanggung jawab. Tetapi Tuhan tidak ingin anak-anaknya hidup dalam kecemasan yang terus-menerus. Ada orang yang sulit tidur karena takut, terus bekerja karena khawatir, tidak pernah tenang memikirkan masa depan. Tubuhnya bekerja, tetapi hatinya penuh tekanan. Firman Tuhan mengajarkan bahwa berkat bukan hanya hasil usaha manusia, tetapi juga anugerah Tuhan. Kalimat ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur mengandung arti yang sangat indah. Saat manusia beristirahat, Tuhan tetap bekerja. Saat manusia terbatas, Tuhan tidak terbatas.
Itulah sebabnya hidup orang percaya seharusnya dipenuhi damai sejahtera, bukan ketakutan. Mazmur 127 ayat 3. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Sahabat terkasih, di zaman sekarang banyak orang melihat anak-anaknya sebagai tanggung jawab atau beban ekonomi. Tetapi Alkitab menyebut anak sebagai warisan dari Tuhan. Artinya, anak adalah titipan Tuhan. Anak adalah berkat. Anak adalah tanggung jawab rohani. Mazmur ini mengingatkan bahwa keluarga bukan dibangun hanya dengan kebutuhan materi, tetapi dengan nilai rohani. Orang tua dipanggil bukan hanya memenuhi kebutuhan anak, tetapi juga membawa mereka mengenal Tuhan. Karena keberhasilan terbesar keluarga bukan sekedar pendidikan tinggi atau kesuksesan dunia, melainkan hati yang takut akan Tuhan. Mazmur 127 ayat 4. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Sahabat terkasih, anak panah memiliki arah dan tujuan. Ayat ini berbicara tentang generasi yang dipersiapkan dengan benar. Jika anak panah dilepaskan tanpa arah, ia bisa melukai siapa saja. Tetapi jika diarahkan dengan tepat, ia menjadi alat yang berguna. Begitu juga generasi muda. Dunia sedang membentuk banyak hal. Pola pikir, gaya hidup, nilai kehidupan, karakter manusia. Karena itu, keluarga Kristen harus menjadi tempat di mana firman Tuhan diajarkan dan diteladankan. Anak-anak membutuhkan doa, kasih, teladan, dan kehidupan orang tua yang dekat dengan Tuhan. Mazmur 127 ayat 5. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Sahabat terkasih, kebahagiaan sejati bukan hanya tentang kekayaan atau pencapaian dunia. Kebahagiaan sejati lahir ketika hidup berjalan bersama Tuhan. Mazmur 127 mengajarkan bahwa Tuhan adalah pembangun hidup. Tuhan adalah penjaga. Tuhan adalah pemberi berkat. Tuhan adalah sumber damai. Tuhan adalah dasar keluarga. Tanpa Tuhan, manusia mudah lelah dan kosong. Tetapi bersama Tuhan, hidup memiliki arah dan pengharapan. Sahabat terkasih, Mazmur 127 adalah pengingat bahwa manusia tidak bisa hidup mengandalkan kekuatan sendiri. Kita membutuhkan Tuhan dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam masa depan, bahkan dalam hal-hal kecil kehidupan sehari-hari. Jika hari ini hati kita sedang lelah, firman Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan tetap bekerja bagi orang yang percaya kepadanya. Jangan membangun hidup tanpa Tuhan. Jangan berjalan tanpa melibatkan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mampu memberikan dasar yang kokoh bagi kehidupan kita. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa tanpa Tuhan, semua usaha manusia menjadi sia-sia. Ajari kami untuk selalu melibatkan Engkau dalam setiap langkah kehidupan kami. Bapa, jadilah dasar dalam keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, dan masa depan kami. Saat kami lelah dan penuh kekhawatiran,
mampukan kami untuk tetap percaya bahwa Engkau adalah pemelihara hidup kami. Berkati setiap orang yang sedang bergumul hari ini. Kuatkan yang lemah, hiburkan yang sedih, dan bukakan jalan bagi yang sedang menghadapi kesulitan. Biarlah hati kami tetap tenang, karena kami tahu Tuhan bekerja dalam segala perkara. Ajari kami hidup bukan hanya mengejar keberhasilan dunia, tetapi juga hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, saat manusia terbatas, Tuhan tidak pernah terbatas. Tetap percaya, karena Tuhan sanggup membangun dan memelihara hidup kita. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.